Halo Biplums, hari ini kita bakalan bahas film fantasi action yang sayang banget kalau dilewatin. Bercerita tentang remaja laki-laki yang berusaha menggagalkan penyihir untuk menguasai dunia karena ingin membalas dendam dengan mantan masa lalunya. Kira-kira berhasil nggak ya remaja ini ngegagalin rencana jahat penyihir? Langsung aja kita tonton Seven Son 2014. Di awal film, diperlihatkan ada seorang pria lagi nutup sebuah lubang. Dia juga naburin sesuatu di sekitar lubang tersebut. Pria itu adalah Jerjeri. Terus, yang di dalam lubang itu apaan? Nanti kita bahas ya. Oke, hari terus berganti hingga bulan purnama merah pun tiba. Dari lubang itu, ada makhluk besar yang keluar. Di sisi lain, Jerjeri yang lagi makan disamperin sama William. William ini adalah muridnya. Dia bilang ada anak kecil yang kerasukan penyihir jahat. Awalnya Jerjeri gak peduli, karena dia udah gak mau urusan sama dunia lain lagi. Tapi muridnya terus membujuk dia. Akhirnya Jerjeri datang ke rumah anak tersebut, diantar sama William. Dengan cepat, Jerjeri masangin kalung ke anak kecil itu. Seketika ada yang keluar dari tubuh anak itu. Dia adalah seorang ratu penyihir jahat yang bernama Malkin. Nah, ini yang tadi di awal scene dikurung sama Jerjeri. Malkin berusaha buat ngegoda William. Tapi, Jerjeri buru-buru nyadarin William biar nggak terpesona. Jerjeri nyuruh William buat nangkep Malkin pakai jaring. Malkin berhasil ditangkap. Tapi, dia berubah jadi makhluk aneh semacam kelelawar. Hal ini membuat William keseret karena Malkin terbang-terbangan berusaha kabur, tapi masih bisa dikendaliin sama Jerjeri. Pas mau dikurung buat dibakar, Malkin narik si William pakai ekornya. Terpaksa banget Jerjeri harus bakar keduanya. Tapi sayang, gak semudah itu Malkin mati. Dia berhasil lolos dari kurungan dan langsung kabur. Kemudian di tempat yang berbeda, ada seorang pria lagi berburu rusa di hutan. Pas dia ngelempar pisau ke rusa, pisaunya meleset, terus rusanya berhasil kabur. Dari belakang ada anak kecil bernama Cat yang manggil dia nyuruh ngurus babi. Ternyata pria itu bernama Tom. Tom yang lagi ngasih makan babi, tiba-tiba tangannya ngerasa sakit. Dia nyuruh Cat buat panggil ibunya. Dalam bayangan Tom, dia ngeliat ada kakek-kakek bersama seorang wanita. Dan bener aja, Jerjeri dateng ke rumah Tom langsung nanya, siapa anak ketujuh? Ibu Tom berusaha nyembunyiin leontin yang dia pakai. Di dalam rumah, Jerjeri nanya lagi, mana anak ketujuh? Tom langsung berdiri, menandakan bahwa dialah anak ketujuh di keluarga Ward. Sebelum membawa Tom pergi, Jerjeri memberikan tebusan sekantong emas ke orang tuanya Tom. Ibunya Tom khawatir banget kalau anaknya sampai dijadiin murid sama Jerjeri. Tapi Tom kekeh. Dia harus ikut sama Jerjeri. Dengan berat hati, ibunya ngizinin dan berpesan buat selalu berhati-hati. Ibunya lalu ngasih leontin ke Tom, terus nyuruh Tom pakai ini setiap saat. Akhirnya Tom dan Jerjeri pergi, menggunakan sebuah perahu. Ibunya hanya bisa menatap dari kejauhan. Di sisi lain, Malkin balik ke kerajaannya setelah dikurung bertahun-tahun. Dia kaget sama keadaan sekitar kerajaan. Lizzie, adiknya Malkin cerita kalau semua rakyat dibunuh dan mukanya dibakar sama Jerjeri. Seketika Malkin ngusap wajah Lizzie. Wajah Lizzie pun balik cantik lagi seperti dulu. Scene berganti saat Tom dan Jerjeri lagi beli alat berburu buat penyihir. Tom ngeliat ada seorang wanita lagi diikat dan mau dihukum karena mencuri sesuatu. Ternyata wanita itu yang selalu ada di bayangan Tom saat tubuhnya berasa sakit. Tom langsung bilang wanita ini penyihir, aku yang akan mengurusnya. Warga nanya ke Tom, emangnya Anda siapa? Lalu Tom jawab kalau dia muridnya Jerjeri. Warga pun melepaskan wanita itu. Buru-buru, Tom langsung bawa pergi wanita itu. Saat situasi udah sepi, Tom nanya ke wanita itu, siapa sebenarnya dia? Wanita itu gak mau jawab. Malah dia bilang
kalau bakal ketemu lagi di lain waktu. Wanita itu bernama Alice. Dia adalah anaknya Lizzie dan keponakannya Malkin. Saat Alice pulang, dia kaget wajah ibunya udah sembuh total dari luka bakar. Lizzie ngejelasin ke Malkin kalau Alice ini lagi mata-matain Jerry. Dengar hal itu, Malkin merasa senang. Di sisi lain, dalam perjalanan, Tom nanya ke Jerry tentang murid sebelumnya. Jerry tersinggung dan marah. Tiba-tiba, Tom ngerasain sakit di kepalanya, lalu pingsan. Pas sadar, Tom kaget ada makhluk aneh di sampingnya. Dia nanya ke Jerry, ternyata itu adalah Tux, makhluk aneh tapi setia, kata Jerry. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tempat. Di tempat itu, Jerry nyimpen semua alatnya buat berburu penyihir. Dia ngejelasin ke Tom kalau harus sampai di tempat penyihir sebelum bulan purnama merah tiba. Kalau terlambat, Malkin bakalan jadi tambah kuat dan gak bisa dikalahin. Setelah jelasin tentang ratu penyihir, Tom disuruh istirahat. Jerry juga ngingetin selama di tempat ini jangan nyentuh barang apapun, walaupun ada yang janggal. Saat Tom sedang tidur, ada seseorang yang minta tolong. Tom mendatangi sumber suara, tapi yang dia lihat cuma sebuah patung. Tiba-tiba, patung itu hidup dan langsung ngejar si Tom. Si Tom berusaha ngelawan sekuat tenaga, tapi gagal. Untungnya, Jerry datang tepat waktu membantu Tom dan menghancurkan patung tersebut. Karena hal itu, Jerry marah sama Tom. Kenapa nggak dengerin peringatan dia? Si Tom ngerasa nggak enak dan langsung minta maaf. Dia juga minta dilatih sama Jerry buat ngasah kemampuannya. Di kerajaan Malkin, Radu dan pasukan pembunuhnya datang. Dia mengucapkan selamat datang kembali pada Malkin. Alice merasa ada yang aneh. Dia bilang ke ibunya kalau Malkin berbahaya. Lizzie yang punya hutang budi nggak mau dengerin omongan Alice. Tapi dia janji gak bakal ngebiarin Malkin ngelukain Alice. Scene berganti saat Alice sedang berenang di sungai, tempat di mana Tom juga beristirahat. Tom yang penasaran segera menghampiri Alice. Mereka ngobrol santai. Alice bilang gak semua penyihir jahat. Mereka ada yang baik dan ada juga yang gak peduli. Intinya di sini, Alice mau agar Tom gak seperti Jerry yang menilai bahwa semua penyihir itu jahat. Singkat cerita, keesokan paginya, ada pasukan yang mendatangi Jerry, Tom, dan Tux. Melihat hal ini, Jerry nyuruh Tux buat ngumpet. Pasukan itu bilang kalau Jerry diundang ke kota Walet secara hormat. Pemimpin kerajaan kota Walet itu meminta Jerry untuk memusnahkan beruang besar. Beruang itu adalah Urak, letnannya Malkin yang paling haus darah. Perkelahian terjadi saat Urak mau jadi beruang besar lagi, tapi Tom naburin garam. Urak lemah, lalu diborgol. Setelah itu, dibakar sama Jerry. Tugasnya selesai. Jerry dan Tom langsung pergi. Di sisi lain, Malkin ngumpulin semua anak buahnya buat nyambut bulan purnama merah. Hanya Urak yang tidak datang, karena udah dibunuh Jerry. Di sini Alice dan Tom bertemu lagi buat yang kesekian kalinya. Tom curhat kalau dia disuruh bunuh penyihir, tapi dia nggak sanggup. Keesokan paginya Tom nyariin Jerry. Di sini Jerry cerita kalau dulu dia pernah mencintai seorang penyihir, yaitu Malkin. Karena satu alasan, mereka nggak bisa bersama. Mendengar Jerry yang udah nikah, Malkin sakit hati. Dia ngebunuh istrinya Jerry secara sadis. Hal inilah yang membuat Malkin jadi penyihir jahat. Karena marah istrinya dibunuh, Jerry nipu Malkin, bilang kalau dia masih cinta. Hal ini dilakukan Jerry agar Malkin masuk ke perangkapnya. Tapi salah, Malkin berhasil kabur dari kurungan itu. Singkat cerita, Tom dan Jerry sedang di perjalanan ke Gunung Pendle. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh makhluk bawah tanah. Itu adalah Bogart. Mereka lari karena Bogart sangat bahaya. Gak ada jalan lain, akhirnya mereka loncat ke sungai. Bogart juga ikutan terjun ke sungai. Di sungai, Tom berhasil ngebunuh si Bogart. Sampai di tepi sungai, Lizzie, ibunya Alice nyamperin si Tom. Dia bilang, jangan deketin Alice lagi. Saat Lizzie mau nusuk Tom, tiba-tiba leontinnya Tom nyala dan bikin Lizzie mental. Dia kaget karena leontin yang dipakai Tom
dulunya adalah milik Malkin. Lizzie kebingungan dan akhirnya pergi ninggalin Tom. Tom segera mendatangi Gergery. Dia menunjukkan leontinnya. Gergery nanya, dapat dari mana leontin itu? Tom jawab, ibunya yang ngasih dia leontin ini. Di sini Gergery bilang, ini adalah Umbran Stone, yaitu jimat paling suci milik penyihir. Jimat ini digunakan buat nambah kekuatan para penyihir. Tapi, dulu jimat ini hilang dicuri penyihir lain. Makanya Malkin bisa dikalahin sama Gergery. Tom terkejut, dia mastiin, berarti ibuku penyihir dong. Gergery mengiyakan bahwa ibunya Tom memang seorang penyihir. Di sisi lain, Alice ngadu ke Malkin kalau Urak dibunuh sama Gergery. Dia nyuruh Alice buat ambil Umbran Stone milik Tom kalau mau Tom selamat. Alice pun gak ada cara lain. Demi nyawa Tom, dia harus ambil leontin itu. Malkin mendatangi desa keluarga Tom. Di sana, dia dan pasukannya ngancurin desa. Ibu Tom yang juga penyihir berusaha ngelawan Malkin. Tapi sayang, ibu Tom dibunuh Malkin karena dia tahu bahwa ibu Tom yang nyuri leontin itu. Scene berganti saat Alice sedang nemuin Tom. Gergery yang ngeliat langsung nangkep si Alice. Tapi karena dibutain cinta, Tom ngelepasin Alice gitu aja. Padahal Alice udah berhasil nyuri leontin dia. Pas sadar kalungnya dicuri, Tom langsung ngejar Alice. Namun tiba-tiba ada pasukan Malkin yang menghadang dia. Gergery bantu Tom agar tidak tertangkap. Tom dan Tux jatuh ke jurang, sedangkan Gergery tertangkap. Tom pingsan dengan tongkat Gergery yang ada di sampingnya. Pas sadar, dia ngelihat arwah ibunya. Ibunya berpesan buat cari batu itu dengan segera. Tom dan Tux segera ke tempat di mana kerajaan Malkin berada. Di sisi lain, Gergery yang dibawa ke hadapan Malkin udah nggak berdaya. Malkin berusaha menarik perhatian Gergery dengan kalung itu. Sebelum semakin terhanyut, Alice tiba-tiba ngambil kalung itu dan kabur. Malkin langsung ngejar Alice, tapi Lizzie nggak terima kalau anaknya sampai kenapa-kenapa. Alice terjatuh dan kalungnya ketiban tiang. Tom juga ada di situ. Dia berusaha ngelawan anak buahnya Malkin. Udah terdesak, Tom nemuin kalungnya dan langsung dia pakai. Tom ngebunuh anak buahnya Malkin pakai tongkat itu. Lizzie dan Malkin berantem, yang akhirnya Lizzie mati dibunuh Malkin. Hal ini karena Malkin ngerasa Lizzie adalah pengkhianat. Alice sangat histeris. Lalu Tom berusaha menenangkan. Malkin masuk ke sebuah ruangan. Dia kelihatan tidak berdaya. Di sini, Gergery nyamperin Malkin dan bilang kalau semua rasa cinta buat dia udah hilang. Yang tersisa cuma kebencian. Malkin gak terima. Dia berusaha bunuh Gergery. Tapi dari belakang, Tom ngelempar pisau tepat ke tubuh Malkin. Tom pun langsung ngebakar Malkin dengan tongkat api yang dia pegang. Malkin pun melebur menjadi satu dengan api yang membakarnya. Dari kejadian ini, akhirnya Tom mutusin buat jadi pemburu. Dan film pun selesai. Next, mau bahas film apa lagi? Kalian bisa komen di bawah atau DM ke IG @dhsmovie18. See you on next movie.